Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke guys, di sore ini ya, ini suaraku agak serak-serak basah ini guys, agak meriang ini badannya, itu rasanya cuaca kayak akhir ini seperti gak bersahabat ya. Ada banyak yang meriang, banyak yang batuk. Mudah-mudahan kalian semua sehat, yang sakit segera diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan. Pokoknya harus tetap semangat, makan terus yang banyak, istirahat yang banyak. Pokoknya harus dilawan tuh, jangan sampai kita kalah ya. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan segera sehat kembali. Oke, di video kali ini aku ingin berbagi tentang pengalaman aku membuka bisnis apotek ya. Ini aku hampir memulai dari omset yang sangat kecil guys. Jadi hampir 2 tahun itu tanpa profit, tanpa laba, dan aku hampir saja putus asa guys, hampir aja putus asa, dan mau tak tutup, terus aku kerja di tempat temen gitu kan. Terus akhirnya gimana coba kira-kira kalau kalian punya bisnis ya, 2 tahun nggak ada profit, mau ngambil laba aja susah, mau kita ambil apa untuk biaya hidup aja susah, karena omsetnya kecil, terus bisnisnya itu ya uangnya cuma diputar-putar aja untuk biaya operasional. Jadi sampai akhirnya mau tak tutup. Nah, kenapa nggak jadi aku tutup? Nah, ini aku ceritakan guys. Jadi nanti kalian bisa belajar dari pengalamanku. Kalian tidak perlu pengalaman sendiri sampai nutup bisnis ya, tapi bisa belajar dari pengalamanku. Jadi ketika aku hampir menutup, aku kontak temennya. Ini kira-kira apotekku itu seperti apa ya, kok omsetnya nggak segitu-gitu aja, nggak bisa naik ya. Pada waktu omsetnya itu sekitar berapa ya, 40-an lah, 40 juta, dan nggak naik-naik. Padahal kalau misalnya 40 juta itu margin sekitar, ambil aja 20% ya, itu kan bisa dapat 8 juta. Secara teori mungkin bisa ya dapat 8 juta, tapi kenyataannya itu nggak seperti itu. Ternyata memang marginnya bisa lebih kecil dari itu, karena omsetnya kecil dong. Kita nggak bisa negosiasi dengan supplier juga, minta diskon yang lebih besar, itu nggak bisa. Ya akhirnya aku diskusi dengan temanku, coba mas kita analisis yuk. Terus dia dianalisis, kira-kira lokasinya gimana gitu kan. Lokasinya, wah lokasi udah lumayan bagus ini, karena di pinggir jalan besar. Terus obat-obatnya gimana? Obat-obatnya ya segitu-gitu aja, karena kita nggak punya modal untuk naikkan stok, itu kan nggak punya modal. Pelayanannya gimana? Nah dari situ akhirnya aku punya ide, pokoknya obat itu harus lengkap. Jadi setiap penolakan langsung aku usahakan ini obat itu harus ada. Apalagi kalau sudah ditolak sampai 2 atau 3 kali itu obat harus ada. Terus aku fokus di situ aja. Terus sama ya kebersihan, kenyamanan itu udah biasa lah. Apotek tak kasih ini apa, kalau dulu apoteknya kan masih terbuka ya, tak kasih kaca, terus kemudian tak kasih AC biar dingin, terus ruang tunggu jadi enak, nyaman gitu. Terus stoknya mulai tak tambahin sedikit demi sedikit. Akhirnya apa, dari situ akhirnya omset perlahan-lahan naik dari 40, kemudian jadi 50, kemudian jadi 60, kemudian jadi 70, terus naik dalam waktu 2 tahun itu udah lebih dari 100. Dan ketika omset apotek menembus 80, itu baru terasa ada duitnya guys. Berarti BEP-nya itu ya mungkin sekitar 50-an lah, atau 40 lebih sedikit lah. Jadi BEP-nya itu, jadi ketika 80 kan berarti misalnya ada margin dari omset 80 kan, kalau kita ambil margin sekitar 20% ya sekitar 16 juta ya. Terus biaya operasional mungkin sekitar 10 sampai 12 juta. Jadi masih ada profit lah. Dan
mulai 80 ke atas itu uang itu ada, baru terasa. Karena aku kan nggak jualan kredit juga, jadi tunai semua. Terus tak bikin swalayan, dari swalayannya mungkin ya mulai dari aku beli rak satu, punya dana tak beli rak satu, harganya berapa lupa aku ya, sekitar 600 atau 700 satu rak. Kemudian beli lagi, punya dana beli rak lagi, terus punya dana beli rak lagi. Setiap beli rak nanti tinggal melengkapi barang-barang yang kira-kira dibutuhkan oleh pasien. Nggak harus obat ya, karena pasien ketika ke tempat kita itu kan mereka nggak hanya beli obat ya, bisa beli aqua, bisa beli minuman vitamin, bisa beli yang lain-lain ya, air oksi atau apa, madu dan lain-lain. Jadi dengan menambah stok, terus kemudian juga pelayanan kita juga semakin bagus, maka omset naik. Dan alhamdulillah akhirnya nggak jadi nutup apotek itu guys, bahkan akhirnya aku bisa buka lagi di apotek yang satunya lagi. Jadi nggak jadi nutup, tapi malah bisa buka apotek lagi. Jadi alhamdulillah. Kalau aku berhenti setelah berjuang mati-matian selama 2 tahun, aku berhenti ya udah nggak dapat apa-apa. Akhirnya aku ya merasa putus asa, terus akhirnya ya mungkin ya pengen kerja lagi lah, yang penting dapat duit gitu kan, daripada usaha juga nggak dapat apa-apa, malah lebih susah. Jadi kayak gitu. Nah, itu perjuanganku dalam perintis bisnis apotek gitu ya, selama 2 tahun, terus kemudian baru dapat memetik hasil. Nah, kalau kalian apoteknya mengalami seperti yang aku alami itu ya, kalian bisa melakukan kajian guys. Kajiannya apa ya, misalnya kalian bisa minta diskusi dengan teman atau orang yang lebih berpengalaman lah, kira-kira apoteknya itu apakah lokasinya jelek, apanya yang nggak bagus. Udah lokasinya jelek biasanya udah sulit, tapi kalau lokasinya masih bagus berarti kita bisa memperbaiki yang lainnya seperti stok dan lain-lain. Nah, jadi tidak perlu khawatir ya kalau kalian misalnya buat apotek kok 1 tahun nggak nggak naik-naik omsetnya, mungkin dievaluasi, jangan-jangan stok kita itu dikit banget. Jadi kalau stok kita 50 juta ya kita nggak mungkin dapat omset 100 juta di awal-awal apoteknya. Jadi kan kalau mau naik ya stoknya harus 100 juta lebih ya. Jadi kalau kita mau membidik omset 100 juta ya paling nggak stok awal tuh ya 150. Nanti tinggal dievaluasi stok-stok atau barang-barang yang nggak laku itu kita tawarkan ke apotek teman yang laku, kita jual net aja, yang penting cair lagi uangnya. Nah, nanti setelah berjalan kita tahu paretonya produk kita yang laku di apotek kita. Nah, nanti tinggal kita fokus di situ. Pareto itu kita istilahnya kita pelototi. Obat ini 1 bulannya habis sekian box, berarti aku order 1 box atau dilebihkan untuk menaikkan omsetnya. Terus obat A, obat B, terus dievaluasi. Nah, Pareto itu yang 80% tuh ya, 80% yang yang membackup apotek kita. Omsetnya itu tergantung dari 80% itu. Sedangkan yang 20% tuh ya sudah kita abaikan aja. Kita nggak usah terlalu fokus di situ, kita fokus yang 80% omset itu saja. Nah, nanti setelah itu dievaluasi, kemudian yang lain-lainnya misalnya saya kebersihan, kenyamanan dan lain-lain, pelayanan, termasuk nanti kan kelengkapan, terus ada informasi obat dan lain-lain. Jadi itu guys. Oke, berbagi tips ya, ini mungkin di sore ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang baru merintis bisnis apotek. Terus aku doakan teman-teman semua sukses dan berhasil bisnisnya. Kalau mengalami kendala jangan sampai patah semangat, tetapi tetap terus berusaha sampai akhirnya sukses. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.